لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran Suriah MWCNU Kecamatan Batang-Batang, jajaran Tamfiliyah MWCNU Kecamatan Batang-Batang, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga seluruh undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, patut kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan kebersamaan kita di sini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan barokah dari para ulama, khususnya muassis Nahdlatul Ulama. Para hadirin hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan, kedua, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa, tokoh muda NU, tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang biasa kita lihat di televisi. Tapi hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk yang mulia Gus Islah Bahrawi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau di tengah perjuangannya, sehingga terus memberikan manfaat untuk umat, di mana beliau sehari-hari bertugas mencegah masalah-masalah radikalisme, masalah-masalah terorisme, yang mana ini sangat mulia untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan, demi menyingkatnya waktu, kajian ke-NU-an hari ini akan disampaikan langsung oleh beliau, yang mudah-mudahan ini akan memantapkan gerakan kita di Nahdlatul Ulama, memantapkan gerakan kita dalam mengabdi untuk NU dan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana NU sejak awal berdirinya selalu konsisten dalam kemerdekaan Republik Indonesia. NU selalu konsisten dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan NU selalu konsisten dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. Untuk itu mari kita simak bersama pemaparan dari Gus Islah ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sebutan kaula mulja'aki tak langkong para sepo, para kiai cangkolang. Ini kak toju i atas. Ini ke sul adab nih. Tapi yang lain sediaki tak bisa nyendep. Seporah de para guru, para sepo, para masyayikh, para asatid. Ben sebutan kaula mulja'aki juga dari Pak Camat dan Ramil, Kapolsek anyar Jepon, kenging 3 minggu, baru 3 minggu ya. Ini putra asli Sumeneb. Dan kepada siapapun yang ada dalam majelis ini, perkenalkan saya Islah Bahrawi. Saya asli Madura, istri saya Madura asli juga, mertua saya orang Sampang, saya Bangkalan. Anak-anak saya juga karena orang tuanya asli Madura, meskipun saya tinggal di Jakarta, saya berkomunikasi berbahasa Madura di Jakarta dengan anak-anak saya. Jadi insya Allah Maduranya tak kira elang. Pakun Madura nikah nih celeng nih. Nah nikah dari pabrik lah kalau celeng. Jadi di medsos sering dibilang, wah ini orangnya ini munafik ini ya, kan sering banyak saya tak ben orang ini ke beni pah lebur saja beda si beci. Oh ini mukanya ini hitam tak oning lah kalau rembi dari cete nih kah.
Lah kalau rembi dari pabring lah kalau celeng orang betul lah kalau orang melarat. Saya memang terus terang saya sering tidak mau dipanggil Gus karena saya orang biasa. Saya ini santri, bapak saya bukan kiai, hanya memang bapak saya ini pernah nyantri di Kiai Usman di Jatipurwo dan pernah menjadi anggotanya Torikoh Nahsabandiyah. Lalu kakek saya kiai. Kakek saya itu adalah santri generasi terakhir dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Nah nikah. Jadi meskipun saya bukan santri dari Sukorjo, tapi saya punya ikatan emosional karena saya ingat betul manabi Kiai As'ad nikah acabis dek Madura biasanya alengki dek mbaten gule. Kanca sekamar neng ponduk jimin neng Syekhona Khalil. Nah, tapi saya memang sempat nyantri di pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan kurang lebih sekitar hampir 4 tahun. Kemudian saya selepas SMA saya kuliah di Fakultas Sastra di Jakarta. Lalu saya sempat belajar Islam. Nah, ini ketebalik nih kak. Orang ajar Islam nih kadang-kadang benidang-kadang kebenyan de Arab. Saya belajar Islam ke Amerika. Ini ketebalik ya. Saya belajar filsafat dan sejarah Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Saya 4,5 tahun saya tinggal di Amerika. Lalu kemudian saya kembali ke Indonesia dan hari ini alhamdulillah saya bisa beraktivitas dan bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme Mabes Polri, dalam hal ini Densus 88. Nikah mpon cokop bab dan gula nikah. Lalu yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah tentang mengapa NU ini menjadi penting. Nah nikah dan gula bahasa Indonesia saoski soalnya menabi ocak Madura Bangkalan dan kadang tak matching juga sareng Sumenep. Kula oning aparing materi neng PCNU Sumenep nika banyak saya tak ngerti juga. Nika aburjek tak ngerti. Ternyata aceker jebon. Nah nika. Nah jadi banyak saya Jadi lebih baik bahasa Indonesia. Mengapa NU ini menjadi penting? Karena menurut pandangan umum dari salah seorang akademisi dari Tillman Scholar dari Harvard University. Lagi, ini saya ulang terus ini. Phil Caruso namanya mengatakan bahwa NU itu sangat penting di Indonesia karena kalau NU tumbang kemungkinan besar Pancasila akan tumbang. Ini bukan saya yang bilang, ini Phil Caruso. Mengapa begitu? Karena orang-orang NU sejak awal diajari oleh para ulamanya untuk siap hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Baik berbeda dalam sosial, baik berbeda dalam ekonomi, maupun berbeda dalam keimanan. Ini kalau acara ulama-ulama NU. Jadi orang NU nikah memang tidak dididik untuk gelisah oleh keimanan orang lain. Tidak dididik untuk sibuk menghitung dosa orang lain. Memang tidak dididik untuk menerakakan orang lain. Tidak dididik juga untuk mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda. Ini menurut Phil Caruso. Makanya kemudian sebuah organisasi keislaman terbesar di dunia ini menjadi penting bagi Indonesia dan juga bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Saya adalah advisor, penasehat untuk pemerintahan Somalia untuk menanggulangi teror. Mereka bertanya kepada saya, Pak Islah, bagaimana cara menanggulangi radikalisme di Somalia? Ya saya bilang kamu harus buat Pancasila. Oh kalau Pancasila itu bisa kita buat, sejenis itu bisa kita buat. Oh kalau begitu kamu harus bisa membuat satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Karena dua ini adalah hal yang penting yang saling mendukung. Nah ini kemudian yang menjadi masalah, ternyata mereka tidak bisa membuat Nahdlatul Ulama karena satu negara itu adalah penganut paham yang sama, yaitu Wahabi Salafi. Dan mereka berperang satu sama lain, setengahnya dikuasai oleh pemberontak yang bernama Al-Shabaab, yang setengahnya lagi dikuasai oleh the government of
Republic of Somalia. Dua-duanya berpaham sama, tafsirnya sama, agamanya sama, manhajnya sama, ijtihad yang dipakai sama. Tapi mengapa mereka berperang tidak pernah berhenti dan selalu bermusuhan? Dan konsep al-wala wal bara' fil Islam dari Muhammad Said Al-Qahtani yang dipakai oleh orang-orang Wahabi Salafi ini dipakai di antara sesama mereka. Sehingga ketika saya mengusulkan untuk membuat Nahdlatul Ulama, mereka tidak sanggup. Karena dengan sesama tafsir pun mereka bermusuhan. Sementara Nahdlatul Ulama adalah mengajarkan kita tidak bermusuhan dengan siapapun yang berbeda, dengan perbedaan dalam konteks apapun. Nah, mereka tidak sanggup. Lalu kemudian bagaimana caranya? Ya sudah, akhirnya hal-hal teknis yang kita bisa berikan ke mereka. Tidak bisa membuat satu bejana besar yang bisa menyatukan berbagai perbedaan. Ini tidak bisa, makanya kemudian konflik di Somalia ini menjadi sangat runyam dan tidak bisa berkesudahan. Seminggu lalu ketika saya sedang berada di Madinah, salah satu menterinya telepon saya ketika saya sedang umroh. Mereka nelpon saya, ini ada bis meledak lagi, korbannya 3 orang tewas. Ya nggak bisa. Selama mereka ini meskipun satu agama, satu tafsir, satu manhaj dan sebagainya, kalau semua itu tidak disatukan dalam bejana kebersamaan, ya mereka akan terus berperang satu sama lain. Antara Al-Shabaab dengan pemerintahan Somalia. Pemerintahan Somalianya didukung oleh Saudi, tapi berbagai pemberontak dan ulama-ulama sana juga lulusan Madinah dan Mekah. Jadi repot. Nah, ini kemudian yang menjadi penting menurut Phil Caruso adalah salah satu nilai penting dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak pernah punya sejarah mengkhianati negaranya sendiri. Nih, kelompok Wahabi apakah pernah membuat huru-hara di negara ini? Sering. Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom Malam Natal, bom Tentena, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarinah, ini semua produknya Wahabi Salafi. Semua. Mengapa saya berani mengatakan itu? Data. Mari adu data dengan saya. Densus 88 menangkap teroris dari tahun 2000 sampai hari ini kurang lebih sekitar 2127 orang. Ini yang ditangkap Densus. Hanya 6 orang yang bukan penganut Wahabi Salafi. Hanya 6 orang. Siapa aja yang 6 orang ini? 4 orang anggota FPI. Hussein Hasni dan kawan-kawan. Dia merakit bom. Tidak terima karena Habib Rizik Syihab ditangkap lalu dia berusaha merakit bom untuk meledakkan berbagai spot di Jakarta. Ditangkap oleh Densus. Kemudian yang nomor 5 adalah Fernando. Ini orang Katolik, meledakkan bom Sumarekon Serpong. Karena dia ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin. Kemudian yang keenam adalah penganut ajaran kiri, anarko-sindikalisme, namanya Johnson Dang Siagian. Dia berusaha membakar pos polisi di Jatiwarna. Hanya 6 orang ini. Selebihnya siapa yang ditangkap? Penganut Wahabi Salafi, Pak. Dek para sepos aja, sepor. Apa saya memfitnah mereka? Mari kita adu data. Kalau tidak percaya dengan data saya, mari antri di depan saya bawa ke terorisnya langsung apa pahamnya mereka yang dianut. Saya pertemukan di penjara. Daftar ke saya. Saya punya otoritas untuk mempertemukan orang-orang yang tidak percaya itu. Mari antri. Saya buat daftarnya untuk bertemu dengan teroris yang sedang dipenjara hari ini. Apa pemahamannya? Sama secara fikih. Mereka juga mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan maulidan, mengharamkan tahlil, tidak berkunut dan sebagainya. Sama persis seperti orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang Nahdliyin. Tapi apakah karena ketidaksukaan terhadap Nahdliyin saya melawan ini? Bukan. Karena ini adalah menjadi penyebab dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Somalia, saya sudah pernah ke Nigeria, saya sudah pernah ke negara-negara tanduk Afrika, saya sudah pernah ke Sudan, saya sudah pernah ke Bangui, Republik Afrika Tengah, saya menyusur pantai barat Afrika sampai ke Monrovia di Liberia. Penyebab terorisme itu semua sama, ajaran Wahabi Salafi. Saya bertanggung jawab dengan riset ini karena saya hadir langsung ke sana. Kalau kemudian saya dianggap memfitnah mereka, oke, kita bantah-bantahan.
Ustadz-ustadz salafi yang kita kenal hari ini di berbagai media seolah-olah sejuk, menghina pemimpin haram, berunjuk rasa haram. Bagaimana mungkin kami menjadi teroris sementara merokok saja saya haramkan, mencelakakan diri sendiri saja saya haramkan, apalagi mencelakakan orang lain. Kan tidak nikah alasnya. Itu adalah open gateway. Open gateway ini kan apa? Pintu pembukanya. Produk akhirnya pada akhirnya menjadi teroris, Pak. Kenapa? Ajaran ini pada akhirnya membangun kesadaran kognisif, membangun kesadaran secara perlahan bahwa nanti mereka akan benci terhadap perbedaan. Dan ketika dia sudah benci terhadap perbedaan, mereka akan terjebak dalam hakimiyah dan takfiriyah. Mereka akan menghakimi orang yang berbeda dan kemudian mengkafir-kafirkan siapapun yang berbeda. Mereka mengklaim kebenaran bahwa kebenaran hanya miliknya, orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Nih, orang-orang penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai orang-orang jahiliyah, sampai Aswaja pun diplesetkan oleh mereka. Aliran sesat warisan jahiliyah, Aswaja diplesetkan oleh mereka. Kita sebenarnya tidak peduli mereka ini punya pemahaman apa, mereka menganut tafsir apa, mau menganut manhaj apa, silahkan. Itu hak, kita nggak bisa melarang. Semua orang punya hak itu. Tapi tolong jangan benci perbedaan. Kalau mereka ini membenci perbedaan, mereka tidak akan bisa hidup dimanapun. Karena perbedaan diantara semua manusia ini adalah sunnatullah. Ini perbedaan diantara kita. Ini kata Allah, ayo saya buat kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya kalian saling mengenal dan kalian ini lita'arofu, saling mengenal dalam perbedaan. Nih ke pangeran dengan sengaja membuat kita berbeda-beda. Taruhlah orang kembar identik, ya kan? Kan ada orang kembar identik, bajunya dibuat sama, kupingnya sama, matanya sama, rambutnya sama, bajunya dibuat sama, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu ini yang mana. Ini adiknya apa ini bapak, apa ini kakaknya? Saking kembarnya, saking identik. Tapi Allah menunjukkan kekuasaan yang berbeda di situ. Sidik jarinya berbeda. Ini loh. Artinya apa? Perbedaan di antara kita semua ini Allah hanya ingin menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Nah, inilah oleh orang-orang Wahabi Salafi yang berusaha ditolak dan tidak mau ada perbedaan. Ini kan menentang sunnatullah namanya. Kalau kita ingin menyamakan orang di seluruh dunia ini untuk sama dengan kita, sampai kiamat 2 kali pun tidak akan bisa. Nika kula kilo abahas bab khilafah nika. Kula lah karena ngincer nika. Itang batang nika banyak bola. Dan saya memang selalu menantang di media sosial manapun, di YouTube atau di TV pernah saya tantang kepada Pak Ismail Susanto, mari Pak, kita debat soal khilafah ini. 7 hari 7 malam tanpa tidur pun saya siap. Mari na cereng nikah nih, sepora lagi. Nikah jendi kelu, alon cak kelu ke khilafah nih. Kantor pusat Hizbut Tahrir Internasional itu di London. Pendanaan gerakan ini dialirkan dari Eropa. Curiga punten sampean, nika proyek saya nika. Mon kula tetireng Islam curiga. Kantor pusat Hizbut Tahrir di London, Pak. Bapak Ibu sekalian, kantor pusat Ikhwanul Muslimin London juga. Setiap gerakan-gerakan yang menyuarakan khilafah, kantor pusatnya di Eropa. Uangnya mengalir dari Eropa. Tore, mau seorang Islam lo curiga? Kita ini sedang diadu domba oleh siapa? Operasi intelijen dari mana ini? Sadar nggak? Lalu mereka mengatakan khilafah ini buatan Allah, dan bahkan mereka mengatakan bahwa khilafah ini adalah wajib bagi orang Islam untuk mendukung. Ini kan sebenarnya kita berusaha dihipnotis dengan politik, tapi menggunakan jubah-jubah agama. Tore taban tanbi gula, secara historik, secara tarikh, tore bab sejarah nih kak. Jauh sebelum orang Islam menggunakan sistem syuro, mamlakah, ahlul halli wal aqdi, nikah orang Romawi dimen dengan kui sistem nikah. Kanjeng Nabi lo awarisaki politik, lo awarisaki sistem politik. Cereng penggantinya saja Kanjeng Nabi lo awarisaki. Makanya Sayyidina Umar sareng Sa'ad bin Ubadah nih katokar salah starena Kanjeng Nabi wafat. Nikah. Adik-adik sekalian udah tahu sejarah ini. Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan,
ada pertengkaran pertama di Madinah yang disebut dalam buku-buku sejarah disebut sebagai after the prophet era. Nika sekolahan kula nika. Kula ajar ke Amerika nika ajar sejarah. Makanya kula sering ikocak orang Islam nika Islam jauh orang Kristen jadi sosopaki untuk mecah belah orang Islam jadi pun. Palang cereng urusan iman nih por besarang iman orang sepora. Ada kompromi mun urusan keimanan nika. Ketika Kanjeng Nabi wafat 3 hari setelah Nabi wafat dan jenazahnya belum dimakamkan karena dalam beberapa kitab sejarah dikatakan Sayyidina Abu Bakar sedang merawat jenazahnya Nabi ketika dipanggil untuk mendamaikan Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah. Apa pertengkarannya? Berusaha menjadi penggantinya Nabi. Nah, artinya apa di sini? Jangankan sistem politiknya, Pak. Suksesinya, penggantinya pun Nabi tidak menunjuk siapa-siapa. Kenapa boleh sistem politik? Dari sini kita bisa memetik kesimpulan itu. Hingga akhirnya diambil jalan tengah dengan sistem pertama yang diadopsi, yang sebelumnya sistem ini dipakai juga oleh orang Romawi, namanya Respublika Romana, yang di Arab kemudian dikonversi dengan nama sistem syuro, kesepakatan bersama. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar menjadi jalan tengah. Karena cepon Sayyidina Umar, lo bisa, Kanjeng Nabi aja dari Quraisy, tetapi penggantinya harus dari Quraisy. Cepon Sa'ad bin Ubadah, lo bisa, Kanjeng Nabi harus orang pribumi Madinah. Engkau dia orang pribumi Madinah, kau tuh engkau sengente. Pertengkaran itu tidak selesai, akhirnya diambil jalan tengah oleh para sahabat, ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama pasca Rasulullah wafat. Dari situlah kemudian sistem syuro dipakai. Dan kemudian menunjuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terbunuh oleh orang Majusi dan kemudian ditunjuklah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, ditunjuklah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, kemudian timbul kesepakatan baru yang menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, melenceng lagi. Sistem politiknya dirubah lagi, bukan sistem syuro, namanya mamlakah. Karena setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ditunjuklah kemudian Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah menunjuk anaknya Walid bin Yazid. Turun temurun. Ini sudah melenceng dari sistem syuro. Nah, karena itulah kemudian timbul beberapa pemberontakan. Nika cerita bab khilafah nika. Tetijak nganggep mun lakar menabi lakar khilafah nika baik kebaya artena ciptana pangeran. Memang diturunkan oleh Allah dari langit nika. Untuk dipakai oleh manusia, kejahatan-kejahatan brutal di masa khilafah itu mungkin tidak akan terjadi. Karena ini buatan manusia juga, sehingga terdapat banyak kelemahan. Sayyidina Utsman itu demikian mudahnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Sayyidina Ali demikian mudahnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang hafidz Quran 30 juz, pasal Senin Kemis lok teman tobeng, salat sunnah lok teman tobeng, atuat Allahu Akbar, langsung memenggal Sayyidina Ali. Pada Islam. Terus salah kala sejarah nakatinikah, epak samangken sarang hati ini untuk dipakai di Indonesia. Tore. Lopah patang coco sebarengan deki. Tore. Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina karena putus asa, karena Palestina tidak pernah bisa merdeka dan tidak ada negara Arab yang mendukung. Sehingga akhirnya dia putus asa dengan negara-negara, dia kemudian mengusung khilafah, dia benci negara dan dia tidak mau ada negara. Sehingga yang disebut dengan khilafah itu adalah negara tidak ada batas-batasnya, semua Arab menjadi bersatu untuk mendukung Palestina. Nah, ini kan ditentang kemudian oleh negara-negara Arab yang lain. Sementara negara Arab yang lain ini menganggap saya adalah bagian dari mulkan-mulkan, dari kerajaan-kerajaan. Termasuk Saudi, Qatar, Oman, termasuk juga negara-negara seperti Kuwait, Bahrain, semua menentang. Makanya negara Arab tibi khilafah nikah haramakin larang. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menggunakan sistem politik khilafah. Tapi kenapa kok Hizbut Tahrir ini masih getol sekali menyuarakan ini? Polanya dorong orang barat, Pak. Kule sarang panjenengan saja seorang Islam nikah kalah. Karena apa? Supaya umat Islam ini terpecah belah dan terus bersentuhan dengan politik. Karena begini, dimen beda situng buku saya tulis orang Libanon.
Judul buku nikah The Story of the Arabs. Sejarah bangsa Arab. Saya nulis nikah asmaipun Philip Hurri Hitti. Orang Libanon. Dimen segemi orang Eropa pernah disusupkan untuk menjadi pura-pura Islam. Salah satunya di Indonesia bernama Snuk Hurgronje di Aceh. 25 orang ini dimasukkan menjadi pura-pura Islam untuk mengetahui kelemahan orang Islam itu di mana. Ini karena direkam, saya bertanggung jawab dengan tulisan ini, data ini, narasi ini. Tore, pahtaban tanbi gula nih, orang yang HTI ini. Philip Hurihiti kemudian menulis di dalam buku The Story of the Arab itu, kelemahan orang Islam itu ternyata gampang. Dia harus diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam itu diberi cita-cita politik, dia akan saling berperang sesama orang Islam. Karena apa? Sejarah mengatakan begitu. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini ke perang apa pada Islam nih kah? Patang pedeng, patang beli pada Islam. Ini ke perang nih, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini kan ceritanya lanceng. Tak usah cerita lagi. Tapi yang jelas ini adalah perang sesama orang Islam. Dan gara-gara apa? Politik. Orang Syiah dan Sunni bermusuhan 1400 tahun lebih. Gara-gara apa? Politik. Lalu kemudian disimpulkan bahwa kelemahan orang Islam ini supaya orang Islam ini tidak solid, tidak bersatu, beri dia cita-cita politik. Nah nih, ragara nikah. Kemudian cita-cita daulah khilafah Islamiyah ini didengungkan oleh negara barat. Mereka membentuk Al-Qaeda, membentuk ISIS, membentuk gerakan-gerakan teror Al-Shabaab, Boko Haram, Hasan Turabi, Seleka, gerakan-gerakan Laskar Ataiba di Pakistan, Taliban di Afghanistan, gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin di Indonesia semua dibentuk, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia dan Ikhwanul Muslimin. Nih, supaya apa? Supaya kita bercerai-berai satu sama lain. Gara-gara apa? Politik. Mun orang Islam nikah paringi politik, kepentingan-kepentingan politik atau karena sebarengan. Cebong kampret, kadrun basar RP, ini ke produk politik semua. Pemilu nala lober, Pak Jokowi le para lengser, ki bakun semosona, tak berlober. Nikah pada bi Sunni sareng Syiah nikah. Saya 400 tahun tak kelim damai. Nah nih, itu kalau dengan politik. Dan hari ini kemudian mau dimainkan lagi soal politisasi agama. Mereka hanya ingin memecah belah. Ini semua proyek barat. Sepora nih kak. Hizbut Tahrir gila mare Hizbut Tahrir kantor pusatnya di London. Ikhwanul Muslimin kantor pusatnya di London. Ahmadiyah kantor pusatnya di London. Semua gerakan-gerakan imamah dan khilafah itu termasuk gerakan-gerakan Syiah juga. Gerakan-gerakan Syiah yang lebih menghendaki khilafah dan imamah juga di London semua. Dan kemudian ini dikerahkan, diekspor paksa ke Indonesia, ke negara-negara muslim lain. Tore, pesadar nih kah? Cek poron, icak lecak sarang orang luar. Cek poron ragara politik, pahatokar seberengan, tak remare deki. Nah, dibalik semua itu kemudian NU dituntut untuk menjadi benteng utama dari semua ideologi transnasional yang berusaha mengacak-acak Indonesia. Makanya kemudian satu abad NU mengeluarkan resolusi fikih peradaban bahwa pangkal utama dari semua perpecahan umat Islam sehingga membentuk firqah-firqah di belahan negara manapun ini karena orang Islam masih terhantui oleh cita-cita daulah khilafah. Makanya kemudian NU menolak ini. Karena ini yang menjadi pangkal radikalisme, ekstremisme, terorisme dan berbagai perpecahan di dalam tubuh Islam sendiri. Nih kata orang pesadar nih kak. Manter bedang ngeding nih kak. Saya ngusung hilafah nih kak. Nih kak kan ngakui speaker. Amun korang menabi korang puas. Tore debat bi gula. Gula benih kayak ngaruh masa hebat punten. Karena ini memang sangat mudah untuk dibuktikan bahwa khilafah ini bukan buatan Tuhan. Ini buatan bangsa Romawi. Yang disebut dengan sistem al-mamlakah ini apakah ciptaan orang Arab? Bukan juga, ini ciptaan orang Romawi, namanya monarki absoluto. Kebi orang Romawi, 1000 tahun sebelum orang Islam ngakui monarki nikah, sistem al-mamlakah nikah, ampun yang kui orang Romawi.
Dan apakah ahlul halli wal aqdi yang dipakai oleh Bani Abbasiyah ini juga buatan orang Arab atau buatan orang Islam? Bukan juga. Ini sudah dipakai oleh bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium dengan nama Concilium Plebis. Sama. Cuma dikonversi saja ke bentuk Arab, berbahasa Arab, dan dikonversi seolah-olah ini adalah buatan orang Islam. Nah, ini kemudian yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia hari ini dan meracuni anak muda semua di kampus-kampus dengan organisasi Gema Pembebasan dan sebagainya. Nikah seteja nikah, keng maancora NU. Sepaling bahaya. Ini yang bagian terakhir. Selain gerakan-gerakan Wahabi Salafi, selain gerakan-gerakan Hizbut Tahrir yang berusaha menghantam NU hari ini adalah satu gerakan dari satu organisasi yang ubudiyahnya sama dengan NU. Yang disebut dengan Ikhwanul Muslimin. Nah nih kasih bahaya nikah. Pola nah orang-orang Ikhwanul Muslimin nikah ziarah kubur pada ziarah kubur, amolodan pada amolodan, atahlilan pada atahlilan, ngaholen pada ngaholen nikah. Tapi mereka punya cita-cita untuk tetap menegakkan daulah khilafah. Bedanya di situ dengan NU. NU bersepakat bahwa Pancasila ini adalah al-asobiyah, kesepakatan bersama satu bangsa dalam bernegara, sepakat. Tapi orang-orang Ikhwanul Muslimin ini berusaha menegakkan daulah khilafah. Bedesitung Ustadz terkenal nega. Nah, repotnya memang ketika saya melawan fatwanya Ustadz ini yang dikenal sebagai kadernya Ikhwanul Muslimin, ketika dia menyuarakan harokah istisyhadiyah, siala benda kula nikah reng orang NU juga. Artinya apa? Orang NU termakan oleh hasutan ini juga. Ini yang lebih bahaya. Nikah nih. Ketika dia menghalalkan bom bunuh diri meskipun itu di Palestina, saya mengatakan jangan main-main dengan fatwa ini. Fatwa ini tidak hanya dibatas dalam satu negara, dia bisa dipakai di negara lain. Memang fatwanya Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahhush itu fatwa untuk orang Indonesia? Bukan. Itu fatwa untuk penganut-penganut Wahabi di Suriah dan Irak. Tapi kemudian apa? Dipakai oleh teroris-teroris di Indonesia fatwa itu. Tetima Nabi Cepon Ustadz nikah oleh bom bunuh diri di Palestina, ini juga dipakai oleh pelaku bom katedral di Makassar. Dipakai juga oleh pelaku bom Cicendo di Bandung. Jangan main-main dengan fatwa. Dan ketika saya melawan itu, senyerang dan gula pesera. Tresantri NU, tore. Termasuk saya Jember nih, semangkin ditahan. Nah nikah, saya nyerang gula. Dan ketika saya membantah bahwa Ustadz ini mewajibkan orang Islam untuk mendukung khilafah dengan menggunakan rujukan Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, saya bantah juga. Karena saya sudah baca buku ini. Saya juga sudah baca kitab ini. Dan kata dia ini disahihkan oleh Az-Zahabi. Saya tolak juga. Karena justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini secara luar biasa. Al-Mustadrak ala Sahihain nikah Cepon Az-Zahabi ini enggak sahih karena dibuat oleh penulisnya Imamul Hakim ketika dia sudah pikun. Lah nikah ki yang kui sareng oleh Ikhwanul Muslimin untuk memperkuat narasi-narasi khilafah. Teti mangken nikah cek heran makereng orang NU banyak saya terpapar pengusung khilafah nikah. Ragaran apa? Ragara dari gerakannya Ikhwanul Muslimin nikah. Anapa? Ubudiahnya sama. Pada nyerang Wahabi juga, pada abantah Wahabi juga, tapi dia punya cita-cita mengusung khilafah. Ini juga salah satu yang ingin menghantam Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir adalah ada satu ajaran dari ulama-ulama NU, termasuk dan kula, sarang embaten kula nikah dimin, ya jerin, cong, dejemun ketemun bi Habib, jak boleh keng cium tanang, maki sokona cium, aja keturunan Kanjeng Nabi. Itu ajaran ulama-ulama NU. Ulama-ulama NU mengajarkan seperti itu. Sanad keilmuannya mengajarkan seperti itu. Mulai dari Syekhona Khalil sampai Hadratus Syekh nikah menghormati dzurriyyah Nabi. Mereka tahu kemudian bahwa orang NU itu sangat hormat terhadap habaib, lalu kemudian menggunakan boneka-boneka Habib, oknum-oknum Habib untuk menyerang NU. Nih, mangken nikah. Kula heran, amolodan pada amolodan, macaratib pada pakun macaratib, atahlilan pada tahlilan, atiker pada atiker.
Masuk dak toriko pada masuk toriko, hormat dak habaib pada hormat dak habaib, gara-gara seruan oknum habaib tertentu, lalu mereka menyerang NU. Padahal ulama-ulama NU lah yang mengajarkan orang Indonesia ini untuk menghormati para habaib. Mungkin ada oknum-oknum habaib yang justru menyerang NU. Ini kan kacang lupa kulitnya. Lah nih, kita tetap menghormati para habaib. Harus, masih banyak habaib-habaib yang tawadhu, yang tidak bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan transaksi politik, yang tidak mendukung capres ini, tidak mendukung capres ini. Dia betul-betul tawadhu, tetap betul-betul wasatiyah, tetap bergerak dalam tataran-tataran torikoh. Habib Lutfi, Habib Jindan, banyak yang tawadhu. Kita menghormati habaib. Tapi kalau ada habaib yang berandal, ya sudah kita hormati, tapi jangan ikuti fatwanya. Ini kesepora lo kenapa pite sarang dan kule lo kenapa tore menghormati keturunan kanjeng Nabi itu harus, karena kita ingin menghormati Nabi, harus nih kan. Tapi urusan akhlak lain boleh ceritana bajengan ki bajengan sepora maki kule nih kan dusana banyak. Aduh napa kule kem songkem lo teman poron estona kule paling lo teman poron isebut kiai Ustadz kula lo toman, kula menolak itu. Bahkan Gus pun jangan. Lah kata Islam di dalam hari. Teti kula nikah pakun santre. Kula nikah orang banyak dosa. Tore, cuma kula ingin berbagi ilmu. Tore, setelah nikah. Jangan kemudian memberhalakan satu orang seolah-olah orang ini betul-betul punya sifat maksum. Lo kedan dosa. Punten. Sekeduan sifat maksum nikah cuma kanjeng Nabi. Setelah itu menjadi manusia biasa. Nikah le, kula sepora nikah. Nah, gara-gara debuan Siti Katinika nikah kula sering kocak liberal nikah. Liberal nikah kenapa kula lo oning malah kadang-kadang saya dituduh Syiah. Sesobek pun saya nggak tahu ajaran Syiah itu apa. Wallahi, kula nikah sejelas Nahdien pon. Kula nikah dere nikah makai turi nikah Nahdien, ijo nikah ijo. Orang Wahabi nikah biasa, menabi benda orang bengal ala benda Wahabi. Lalu kemudian yang melawan ini dijadikan musuh bersama. Syiah, kaper, wah fasik lah sebarang-barang pun. Biasa nikah, lah kalau model lah. Nah nikah. Nah yang terakhir ibu-ibu sekalian, ragara nikah boleh juga, kule itu du liberal juga, sepora. Dek selake, ampun, metem dimin, compet kau pengen. Ragara nikah dan kule. Saya banyak membuat pernyataan begini. Secara pribadi saya anti poligami. Cek ngiding akil. Secara pribadi. Karena buat saya mudorot. Kalau ada yang merasa berpoligami itu bermaslahat, silakan. Mengkudak kule pribadi, saya anti poligami. Karena benida nikah. Menabi kula poligami mumpai sonat tak ngetak lo bergaduan. Mutilasi kula sarang bunga anak kula. Cuma tidak. Saya ini, abah saya ini pelaku poligami. Saya merasakan betul bagaimana menjadi anaknya. Saya tidak ingin anak saya menjadi saya. Makanya saya anti bu poligami bu. Kalau ibu-ibu mau bikin liga anti poligami saya dukung. Nah nikah, ragara nikah kule sering kocak liberal kan kule lah ngocak. Ini buat pribadi saya. Karena buat saya ini mudorot. Menabi bedese nganggep ini maslahat ya silahkan. Bedese bengal tore. Buka nikah, rambing nikah buka. Bedese bengal poligami. Nah itu saya. Ya artinya oke lah. Ini betul-betul dilaksanakan oleh Nabi. Tapi ya terus terang buat saya ini berbahaya. Anak saya bisa berantakan, kalau saya mati nanti anak-anak saya yang beda ibu nanti akan berebut warisnya luar biasa. Karena ini dialami oleh saya dan dialami oleh banyak teman-teman saya dan saudara-saudara saya. Akhirnya apa? Bukannya saya dikirimin Fatihah di dalam kuburan, malah mereka itu berebut harta waris yang sangat brutal. Ini banyak terjadi. Nah, apa yang saya sampaikan ini saya simpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap bertakdim kepada ulama-ulama NU. Mari kita pegang teguh NU ini, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
Karena NU dan juga Muhammadiyah ini adalah dua pasak utama dari keberlangsungan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Kalau kita ingin membenci, kita gelisah karena keimanan, maka kita tidak akan ada habisnya untuk berkonflik dengan orang lain. Le-ale seteja de siswa-siswa yang kalangan perempuan, mari kalian belajar fikih supaya kita punya ahli fikih perempuan. Ini harus, karena dari dulu ahli fikih ini laki-laki semua, Bu. Coba bayangkan, ibu menerima produk fikih tapi diputuskan oleh laki-laki. Jadi selalu jadi pihak yang dirugikan kadang-kadang. Makanya adik-adik sekalian dan ibu-ibu yang punya anak perempuan, didiklah dia menjadi ahli fikih perempuan sehingga dia terlibat dalam Batsul Masail untuk merumuskan fikih-fikih untuk memberdayakan perempuan secara hukum Islam. Nah, ini kan nih. Karena menjadi perempuan atau laki-laki ini bukan kehendak kita. Ini kepengetorna Allah Ta'ala. Jadi semua orang apapun jenis kelaminnya punya hak yang sama di bawah perlindungan Allah. Jadi jangan sampai karena jenis kelamin berbeda lalu kemudian satu pihak ada yang dirugikan dan bahkan ada yang dianggap sebagai warga kelas 2. Tidak boleh. Menabi bedereng bini harus nutup aurat, ya itu memang adalah aturan-aturan dalam agama kita, harus. Tapi kalau untuk hak berekonomi, hak bersosial dan hak dalam berketuhanan, semua punya hak yang sama. Nikah de kalangan bini. Nah, de setejenah. Kita semua ini apapun agamanya, apapun sukunya, kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jangan hanya karena berbeda iman, jangan karena hanya berbeda tafsir, lalu kita seolah-olah merasa punya hak untuk membenci dan mencaci maki satu sama lain. Kule sarang panjenengan setejen nikah tak keng pola rembi neng matura kita tireng Islam. Ceknya kule sarang panjenengan nikah rembi neng Meksiko nikah tireng Katolik setejen nikah. Dan kelahiran-kelahiran itu bukan kehendak kita, ini kehendaknya Allah Ta'ala. Lalu kemudian Cepon Habib Ali Al-Jufri dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, maka sebelum kita mengenal keimanan, kita harus mengenal kemanusiaan lebih dulu. Kalau kita mengenal kemanusiaan lebih dulu, maka kita akan menghargai setiap manusia seperti Kanjeng Nabi menghargai harkat dan martabat manusia di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Makanya Kanjeng Nabi nikah ketika menjadi pemimpin di Madinah, semua orang Kristen, semua orang Yahudi betah di bawah perlindungan Nabi karena Nabi betul-betul menghargai semua harkat dan martabat manusia tanpa pandang bulu apakah itu agamanya apa. Nikah nih. Salah setari na Kanjeng Nabi wafat, barulah orang Kristen, orang Yahudi nikah ngungsi seteja lo betah polana orang Islam atau kar pada orang Islam nang Madinah, sehingga orang Yahudi orang Islam nikah nyengker de Libanon, nyengker de Suriah. Makanya orang Libanon orang Suriah nikah sampai makin ki ibadah se Kristen. Nama asmai pon Kristen Maronit. Nah nikah orang-orang seburu dari Madinah karena pasca Nabi wafat mereka tidak mendapatkan perlindungan. Polana apa? Polana orang Islam sibuk dengan konflik-konflik politik sesama orang Islam, sehingga orang Kristen dan orang Yahudi tidak betah. Nah ini contohnya. Jadi mari kita lawan politisasi agama. Silahkan pilih capres pilihan Anda, silahkan pilih caleg pilihan Anda, tapi jangan diseret paksa agama ke dalam ranah-ranah politik. Orang Islam boleh berpolitik. Debuna Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin disebut Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik untuk mengawal supaya ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus nyalek oke. DPRD tingkat 2, DPR pusat silahkan. Islam tidak menghalangi itu, tapi jangan tunggangi agama ini untuk kepentingan-kepentingan politik. Manabi penguasa nikah menggunakan dalil-dalil untuk berkuasa, kejahatannya pun nanti akan dibenarkan dengan dalil-dalil. Debuna pesera, debuna Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Nih, debuna pesera juga Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud. Jangan sembarangan menggunakan dalil untuk ambisi pribadi, karena nanti kejahatan pribadinya pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil. Nikah. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk beliau. Para hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, saya setiap kali menonton beliau di TV maupun di YouTube, yang muncul dalam diri saya itu hanya satu kata, salut. Karena apa yang beliau sampaikan, gagasan-gagasan yang beliau sampaikan itu betul-betul berdasarkan data dan fakta yang sangat jelas, dan beliau mampu menjabarkannya secara komprehensif. Ini yang membuat saya sangat salut kepada beliau. Nah, para hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, ini masih ada waktu, sisa waktu. Selanjutnya kami persilahkan, barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama atau ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada 3 orang termin pertama. Silakan Pak Mawardi. Sudah. Langsung Pak Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung saja yang kami hormati Bapak Islah. Kebelakangnya saya agak lupa. Tetapi Islah pada esensinya adalah bisa mengislahkan dari beberapa fiksi-fiksi yang ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih, saya sangat tertarik terutama dalam tarikh sejarah Islam, karena mau tidak mau itu sebagai referensi bagi kita semua di dalam mengelola atau manage sebuah negara, tentunya di Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia.